Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, mengkaji kalam Allah, tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan mempelajari tafsir sesuatu yang sangat agung sekali, ikhwan, karena para ulama mengatakan bahwa fahmul hudud afdal min fahmil huruf. Memahami isi kandungan Al-Quran itu jauh lebih mulia dibandingkan mempelajari huruf-huruf dalam Quran. Artinya kalau mempelajari huruf-huruf dalam Quran kan hanya sekedar membaca, mungkin dengan tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya, dan begitu seterusnya. Itu sesuatu yang sangat istimewa, karena bagaimanapun membaca Quran walaupun tidak paham maknanya tetap dapat pahala. Tetapi jauh lebih agung daripada hanya sekedar memahami huruf dalam Quran itu adalah fahmul hudud, memahami isi daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Karena Quran itu bukan hanya diibadahi bacaannya, tapi lebih daripada itu direnungkan makna-maknanya, supaya kita paham seperti apa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang disampaikan kepada umatnya kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, kemarin kita sudah menyelesaikan surah At-Tariq dan kita masuk pada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini secara tartib dari Al-Quran masuk pada surat ke-85 dengan jumlah ayat 22, jumlah kalimat 109, dan jumlah huruf 459 huruf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun secara keseluruhan maka surah Al-Buruj adalah surah Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam surah Al-Buruj ini, ikhwan, maka ada kandungan faedah yang luar biasa, karena di sini ada kisah yang disebut dengan Ashabul Uhdud. Dan rata-rata Al-Quranul Karim apabila mengkisahkan tentang kisah-kisah, maka tidak lepas daripada 3 perkara. Pertama, berbicara tentang orang-orang yang beriman di zaman dulu, baik para nabi ataupun pengikut para nabi. Kemudian yang kedua, bicara tentang qudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian memberikan azab kepada umat-umat yang menentangnya di dunia dengan diturunkan azab
berupa banjir, angin, gempa dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga bicara tentang akhir dari kesudahan orang-orang itu. Maksudnya akhir kesudahan orang-orang yang beriman di akhirat dan akhir kesudahan orang-orang kafir di akhirat. Itulah global kisah dalam Quran, ada di 3 poin itu. Termasuk juga kisah dalam suratul Buruj yang nanti kita akan kisahkan. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 sumpah. Pertama Allah mengatakan was-sama'i dzatil buruj. 1. Yang kedua wal yaumil mau'ud. 2. Yang ketiga wasyahidin. Dan yang keempat wa masyhudin. Di sini ada qasam, ada 4 qasam, ada 4 sumpah. Allah mengatakan was-sama'i dzatil buruj, demi langit Zatil buruj, yang memiliki al-buruj. Apa itu buruj? Ada yang mengatakan bahwa buruj itu ya semua bintang yang ada di langit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua bintang beserta galaksi-galaksi yang ada di langit itu? Untuk menunjukkan kudratullah, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Bumi yang kita pijak ini planet kecil, ikhwan, dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit kan. Besarnya bumi dengan matahari saja, bumi ini kecil. Apalagi kita manusia yang ada di bumi itu lebih kecil lagi. Supaya kita tahu tentang siapa yang menciptakan kita. Akbar, Allahu Akbar. Dialah zat yang maha besar. Makanya Allah ingatkan dengan al-buruj. Ada juga yang mengatakan buruj itu artinya matahari. Dan ada juga yang mengatakan al-buruj itu maksudnya tempat-tempatnya. Matahari dan bulan itu kan berpindah-pindah. Ya, memiliki beberapa tempat. Seperti bulan itu kan memiliki 28 tempat. Karena dalam 1 bulan itu kan berpindah-pindah bulan itu, supaya tahu hitungan 1 bulan. Begitu juga matahari yang mungkin menghitung bulannya kan ada yang menggunakan metode syamsiyah, ada yang menggunakan metode kumariyah kan itu. Maka muncullah penanggalan Masehi dan Hijriyah. Kalau Masehi kan menghitung dengan matahari, kalau Hijriyah menghitung dengan bulan. Artinya kan bulan dan matahari itu ada tempat-tempatnya. Itulah yang disebut dengan buruj. Tapi intinya bahwa al-buruj itu adalah bintang, cahaya yang keluar dari bintang-bintang. Kemudian Allah mengatakan wal yaumil mau'ud, wal yaumi, demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Apa maksudnya yang dijanjikan di sini? Para ulama tafsir mengatakan maksudnya hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan seluruh peristiwa yang terjadi kelak setelah kiamat. Ketika kita kemudian berpindah dari alam kubur ke alam akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai yang terakhir. Kemudian banyak peristiwa dan kejadian di situ, mulai daripada dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab, ditimbang sampai kemudian meniti sirat. Itulah yang disebut dengan al-mau'ud, dan ini harus diyakini. Karena kalau tidak meyakini al-mau'ud, yaumul mau'ud, berarti kita tidak beriman dengan rukun iman. Karena rukun iman itu beriman dengan hari akhir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yang agak panjang ini. Wa syahidin wa masyhud.
wa syahidin dan yang menyaksikan, wa mashhud dan yang disaksikan. Ulama tafsir yang saya baca di beberapa kitab tafsir itu sampai menyebutkan 20 pendapat tentang siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Baik, kita tidak akan sebutkan semuanya karena akan memakan waktu. Kita akan sebutkan pendapat-pendapat yang masyhur saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pendapat pertama, asy-syahid adalah Allah. Allah adalah syahid yang menyaksikan. Dan al-mashhud yang disaksikan artinya kita semua sebagai makhluknya. Kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah bagi Allah sebagai saksi. Artinya tidak ada satupun makhluk yang ada di permukaan bumi bahkan di alam semesta kecuali disaksikan Allah Azza wa Jalla. La yakhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang bagi Allah la yakhfa minhu khafiyah. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala tersembunyi, semua akan tampak. Sampai daun-daun yang berjatuhan di tengah malam saja Allah tahu sampai ke berapa jumlahnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud asy-syahid di sini artinya Allah, dan al-mashhud artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga, asy-syahid artinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al-mashhud yang disaksikan adalah umatnya. Umatnya akan menjadi, Rasul akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Kelak pada hari kiamat, Nabi SAW akan menjadi saksi bagi umatnya. Kemudian yang keempat, asy-syahid artinya orang-orang yang berjalan menuju solat fajar di masjid. Jadi asy-syahid yang menyaksikan itu artinya orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan solat fajar atau solat subuh. Dan mashhud artinya solat subuh itu sendiri. Dari sini menunjukkan ketika sebagian ulama mentafsirkan bahwa asy-syahid orang yang menuju solat subuh dan mashhud adalah solat subuh sendiri, karena memang solat subuh itu berbeda dengan solat wajib yang lainnya. Keutamaannya jauh lebih besar. Bahkan ulama menggolongkan sebagai solat wusta. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan basyiril masyaina fi dhulamil laili bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam hari itu, di kegelapan itu, untuk melaksanakan solat fajar, bahwa kelak pada hari kiamat mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Terutama subuh di hari Jumat, itu lebih luar biasa lagi. Solat subuh di hari Jumat berjamaah itu keutamanya luar biasa. Ini yang keempat. Yang kelima, yang dimaksud asy-syahid artinya orang-orang yang haji, orang-orang yang berangkat haji itu. Dan yang dimaksud al-mashhud artinya Arafah. Kenapa dijadikan sumpah juga? Menunjukkan apa? Kemuliaan ibadah haji. Karena ibadah haji ini terkumpul beberapa keutamaan. Pertama, terkumpul padanya kemuliaan bulan, karena terjadi di bulan Hurum, Dzulhijjah. Yang kedua, terkumpul padanya hari terbaik dalam dunia, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, terkumpul padanya ibadah yang mengumpulkan ibadah badan dan harta. Kalau sholat kan badan saja, zakat harta saja, tapi haji ini kumpul antara badan dan harta tuh. Makanya kemudian ibadah haji ini ibadah mulia karena terkumpul banyak faedah di situ. Sehingga Rasul mengatakan man aradal hajj falyata'ajjal. Kalau antum sudah punya uang dan berkehendak untuk haji, jangan ditunda, segera.
kata Rasul. Segerakan. Karena terkadang badan ini bisa sakit, harta ini bisa habis, kena musibah dan begitu seterusnya, kata Nabi. Ini yang kelima. Yang keenam, maksudnya asyahid artinya Hajar Aswad. Orang-orang yang mencium Hajar Aswad. Dan al-mashhud yang disaksikan artinya Hajar Aswad itu sendiri. Dan Hajar Aswad itu dulunya adalah batu warnanya putih, Hajar Abiyad dulunya itu. Dan dia batu dari sorga yang dibawa Adam alaihissalam. Tetapi karena dosa anak Adam yang putih jadi hitam, jadilah Hajar Aswad sampai hari ini. Ini yang keenam. Yang ketujuh, yang dimaksud asyahid adalah umat Rasul. Dan al-mashhud adalah seluruh umat-umat sebelum Rasul, sebelum umat Islam. Dalilnya adalah nanti pada hari kiamat Nuh alaihi salam akan didatangkan di hadapan Allah dan juga umatnya. Kemudian Nuh berkata, "Sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umatmu, hai Nuh?" Kata Nuh, "Sudah ya Rabb." Maka Allah kemudian mengatakan kepada umat Nuh, "Betul Nuh sudah menyampaikan risalahnya." Kata umatnya mengatakan, "Kadzab, dusta ya Rabb." Dia tidak pernah menyampaikan. Maka Allah mengatakan, "Lihat Nuh, umatmu mengingkari kau sudah menyampaikan risalahku. Adakah kau saksi?" Maka Nuh mengatakan, "Ada." Kemudian Nuh memanggil umat Nabi SAW. Kita ini akan dipanggil dan Allah akan bicara dengan kita. Kenapa kalian menjadi saksi akan risalah Nuh kepada umatnya? Bukankah kalian tidak hidup di zaman itu, katanya. Cemana kau akan jadi saksi? Saksi kan menyaksikan. Zaman kita dengan Nuh aja jauh kali. Kenapa bisa jadi saksi? Maka seluruh umat Islam mengatakan di hadapan Allah, yang mengatakan engkau, yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah kepada umatnya itu engkau sendiri ya Rabb. Dalam surah Nuh, bagaimana Allah menjelaskan Nuh menyampaikan risalahnya siang dan malam kan itu. Maka Allah mengatakan, "Shadaqa Nuh." Nuh telah benar. "Wa kadzdzaba qaumu." Dan kaumnya telah dusta. Artinya bahwa kita ini akan jadi syahid, ya. Dan umat-umat sebelum kita, merekalah masyhud yang disaksikan. Ini yang keberapa? Ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ada yang mengatakan bahwa syahid itu artinya Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam, dan al-mashhud adalah umatnya. Ketika Adam alaihissalam diturunkan dari sorga ke bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala usap pundaknya sebelah kanan dan kiri itu. Maka keluarlah ruh yang kelak akan menjadi cikal bakal umatnya. Di mana ruh yang keluar sebelah kanan, merekalah disebut dengan ashabul yamin. Dan ruh yang keluar di sebelah kiri disebut ashabus shimal. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat Adam kalau nengok ke kanan tertawa, kalau nengok ke kiri menangis dia. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, kenapa perilaku Adam seperti itu? Maka Jibril menjelaskan bahwa apabila dia menengok ke kanan melihat ashabul yamin, maksudnya ashabul jannah, penduduk sorga, dia senyum, senang umatnya masuk sorga. Tapi ketika melihat ke arah kiri, dia melihat ashabul shimal, orang-orang dari umat yang masuk neraka, maka dia menangis, kasihan. Makanya di Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang mengambil catatan itu, ada yang mengambil dengan catatan dengan tangan kanannya, ada dengan tangan kirinya. Baik dengan tangan kirinya langsung atau dengan tangan kiri di balik punggungnya. Itu juga penafsiran asyahid wal mashhud. Maksudnya Adam dan juga umatnya. Ya. Ada juga yang mengatakan asyahid itu kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Dan inilah ajaibnya manusia, ikhwan. Manusia ini makhluk yang kecil dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Dibandingkan bumi yang kita pijak, dibandingkan gunung, lautan, apalagi yang cerita langit. Kita ini makhluk yang kecil. Ya.
Tapi makhluk yang kecil ini bisa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla melebihi semua makhluk yang Allah ciptakan. Bayangkan coba. Kita ini makhluk yang kecil tapi kurang ajar luar biasa. Manusia itu. Ya, luar biasa maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia menyaksikan dirinya sendiri. Ala nafsihi basirah. Dia tahu dirinya itu sedang melakukan kesalahan kan. Kalau antum bermaksiat kan kita tahu kita sedang bermaksiat kan. Dia saksikan dirinya bermaksiat. Dan pada hari kiamat dia pun akan disaksikan. Dia menyaksikan dirinya asyahid. Dan pada hari kiamat masyhud. Maka semua amal kejelekan maksiatnya akan disaksikan juga. Oleh siapa? Oleh badannya sendiri. Karena nanti pada hari kiamat itu yang menjadi saksi bukan hanya Allah, malaikat, para nabi, bukan. Badan kita ikut jadi saksi. Seperti kulit ini jadi saksi juga. Sehingga Allah mengatakan, wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Badan-badan itu berkata, protes pada kulit itu dan mengatakan, harusnya kau bela badanmu wahai kulit. Kenapa kau pula menjadi saksi kepada badanmu? Maka kulit mengatakan, antaqanallah allati antaqa kulla syai. Allah yang membuat aku bicara katanya kan. Aku bisa apa? Allah yang membuat aku bicara. Lihat. Kulit aja jadi saksi jadinya kan. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Yasin, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari mulut dikunci, tangan pula bicara, kaki pula jadi saksi. Jadi asyahid yang menyaksikan, kita manusia menyaksikan dirinya sendiri bahwa dia melakukan dosa. Dan pada hari kiamat masyhud, dia akan disaksikan oleh anggota badannya sendiri. Nah, itu juga mana penafsiran daripada asyahid wal masyhud, dan banyaklah, pokoknya ada 20. Saya tadi sudah hafal di jalan tuh. Sampai sini lupa, tinggal 10 poin. Itulah kadang-kadang udah dihafal lupa lagi. Kebanyakan 20 maksudnya, jadi ngeblank jadinya. Taib wasyahid wal masyhud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutila ashabul uhdud. Kutila ashabul uhdud. Kutila ashabul uhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Maksudnya parit-parit api, yaitu para pembesar di negeri Najran Yaman. Ahli tafsir memang banyak sih pendapat. Kejadian peristiwa ashabul uhdud ini sebenarnya di mana? Banyak akwal perkataan ulama, tetapi yang paling masyhur dan itu yang banyak dikuatkan oleh jumhur mufassirin, bahwa peristiwanya pertama setelah Isa dan sebelum Nabi SAW. Jadi peristiwa ashabul uhdud terjadi setelah Isa dan Rasul. Berarti antara Isa dan Rasul itu kan 500 tahun. Ya antara itulah, di tahun 500 tahun keberapanya. Kemudian tempatnya jumhur mufassirin adalah di sebuah tempat namanya Najran. Di mana? Di negeri Yaman. Peristiwanya setelah Isa sebelum Rasul, tempatnya di Najran Yaman. Baik, sebelum kita baca, kita akan kisahkan sedikit karena kisah ini sahih, ya. Terdapat di dalam kitab-kitab sahih. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu kala di negeri Najran, tepatnya di Yaman, ada satu raja namanya Dzunuwas. Rajanya itu namanya Dzunuwas. Raja Dzunuwas ini sama dengan raja-raja sebelumnya, seperti Fir'aun, seperti Namrud, ngaku Tuhan. Makanya kenapa surah Al-Buruj itu dimulai dengan As-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud, untuk menunjukkan apa? Qudratullah, kekuasaan Allah. Allah berkuasa. Jangan pernah ngaku Tuhan. Ya, makanya dimulai dengan kekuasaan dulu kan, supaya jangan pernah kau ngaku Tuhan. Kau nggak akan sama dengan Tuhan. Karena kita ini makhluk. Ya. Jadi ada seorang raja namanya Dzunuwas.
Dzunwas ini sebenarnya dulunya Nasrani, tetapi kemudian pindah agama menjadi Yahudi karena ingin menguasai bangsa Arab ketika itu. Dzunwas ini karena ingin menguasai bangsa Arab, entah kelicikan Yahudi, tiba-tiba Dzunwas pula masuk Yahudi. Karena Yahudi kan sudah ada ketika itu sebelum adanya Islam, jauh sebelum adanya Islam. Ya. Tapi Yahudi yang merusak Nasrani. Jadi yang merusak Nasrani itu Yahudi. Makanya kita lihat Paulus, ya kan? Itu kan orang Yahudi yang masuk ke dalam Nasrani kan, yang kemudian menciptakan sebuah pemahaman Isa adalah Tuhan, anak Tuhan, di antara tiga Tuhan. Itu kan ajarannya Paulus. Ya. Yang berpura-pura masuk Nasrani, merusak Nasrani. Lah, Dzunwas ini Yahudi, sementara rakyat Najran itu mayoritas Nasrani. Rajanya Yahudi, rakyatnya pula mayoritas Nasrani. Karena ambisi kekuasaan pindah agama nih Dzunwas ini. Lah Dzunwas ini memiliki tukang sihir. Dia memiliki tukang sihir yang sakti lah, mandraguna bahasa kitanya ya. Jadi tukang sihir itu selalu menciptakan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan